Selamat datang di The Debate, ruang pertukaran perspektif dan analisis wacana. Bulan ini, Mei 2026, rupiah kita baru saja menembus batas historis ya, 17.700 per dolar AS. Angka yang cukup mengejutkan ya? Sangat mengejutkan. Tapi anehnya begini, Bank Indonesia kan sudah menaikkan suku bunga ke 5,25%. Terus pemerintah juga menyuntikkan 2 triliun rupiah per hari ke pasar. Dan inflasi kita aman di 2,42%. Secara teori buku teks, seharusnya kuat kan? Tepat. Seharusnya mata uang kita perkasa. Jadi, kemana bocornya? Saya pribadi melihat langkah bank sentral ini sebagai benteng yang sangat rasional dan kredibel di tengah guncangan global. Saya paham. Tapi saya melihat benteng itu ya dibangun di atas tanah yang sedang longsor. Bagi pendengar yang melihat portofolionya memerah sampai minus 24% tahun ini, pertanyaannya bukan sekedar apakah BI sudah bertindak benar. Lalu apa? Apakah pondasi sektor real kita, khususnya ya kepastian tata kelola kebijakan, justru menyabotase manuver BI tadi? Oke, mari kita dudukan dulu realitas globalnya. Kita sedang berhadapan dengan badai risk-off. Modal asing lari karena perang Iran, harga minyak Brent yang di atas $110 per barel, dan suku bunga Amerika yang masih tinggi. Tekanan eksternal memang sangat nyata. Nah, di situasi ekstrim ini, injeksi 2 triliun rupiah per hari dari kelebihan kas pemerintah itu ibarat shock absorber yang presisi. Kita punya total surplus 420 triliun kan? Betul, tapi Itu amunisi tunai nyata untuk menyerap tekanan jual asing tanpa harus mematikan denyut nadi ekonomi domestik. amunisi tunai itu ada batasnya. Coba kita lihat cadangan devisa kita yang anjlok beruntun ke 146,2 miliar dolar. Ya, itu wajar saat ada intervensi pasar. Masalahnya, miliaran dolar yang dibakar tiap hari itu hanya menciptakan stabilitas semu. Depresiasi ini diperparah dari dalam negeri. Pasar tidak benci regulasi, pasar benci ketidakpastian. Maksud Anda soal sentralisasi ekspor komoditas? Tepat. Ketika entitas baru, Danantara, tiba-tiba memonopoli seluruh jalur ekspor komoditas, produsen sawit dan batu bara langsung kehilangan arah. Mereka tidak tahu berapa margin keuntungan mereka bulan depan. Modal asing keluar deras bukan sekedar mencari bunga tinggi di Amerika, tapi karena mereka mendadak tidak bisa menghitung resiko bisnis di sini. Oh, tunggu sebentar. Saya paham kekhawatiran soal transisi kebijakan Dantarata. Tapi bukankah itu hanya sentimen kepanikan pasar yang sifatnya sementara? Penyesuaian lah. Ini bukan cuma soal psikologi pasar. Ini kerusakan sistemik yang mekanis. Ingat waktu 18 saham raksasa kita dicoret dari indeks MSCI. Ah iya, indeks MSCI. Indeks MSCI ini pada dasarnya buku panduan algoritmik manajer investasi global. Begitu saham kita dicoret karena kriteria likuiditas yang terganggu oleh friksi regulasi tadi, otomatis triliunan rupiah ditarik keluar, terlepas dari sebagus apapun fundamental perusahaannya ya. Uang tetap ditarik secara sistem ya? Betul, uang tunai dari pemerintah sebesar apapun tidak bisa melawan algoritma global ini. Oke, saya akui efek MSCI itu memukul telak. Dan aturan Danantara memang menciptakan friksi rantai pasok sementara. Tapi begini, bukankah investor asing pada akhirnya paling peduli pada imbal hasil real? Maksudnya selisih suku bunga? Iya, suku bunga itu ibarat magnet untuk menarik uang global masuk lagi. BI berhasil menekan inflasi di 2,42%. Artinya, SBN kita nilainya tidak tergerus inflasi separah negara berkembang lain. Daya tarik magnet kita secara real masih sangat tangguh. Analogi magnet itu sangat bagus. Tapi bayangkan suku bunga itu magnet yang kuat, sementara meja tempat magnet itu ditaruh sedang digoyang-goyang dengan keras. Keunggulan imbal hasil itu saat ini sepenuhnya terdiskon oleh risiko makro kita. Tunggu, risiko makro yang mana? Indikator inflasi kita kan salah satu yang paling solid. Risiko defisit transaksi berjalan. Saat harga energi global melambung, status kita sebagai net importer minyak membuat kita terpaksa membakar cadangan dolar hanya untuk menjaga roda domestik berputar. Ah, karena kita beli energi lebih mahal. Tepat, pemodal asing itu sangat kalkulatif. Mereka melihat kita menguras dolar untuk impor energi, sementara pemasukan dolar dari ekspor tersendat regulasi Dantara, imbal hasil 5,25%, tidak lagi cukup untuk mengkompensasi risiko ganda itu.
Jadi pada akhirnya, pertanyaannya bermuara pada urutan prioritas di masa krisis. Dari perspektif saya, tanpa jaring pengaman likuiditas harian dan penyesuaian suku bunga BI ini, pendarahan rupiah akan jauh lebih fatal. Ini pertahanan lini pertama yang mutlak esensial. Dan dari kacamata saya, pertahanan lini pertama itu perlahan akan runtuh jika tidak diikuti perbaikan di garis belakang. Tanpa reformasi struktural dan kejelasan tata kelola ekspor, benteng moneter kita hanya mengulur waktu dari masalah sebenarnya. Iya, pelemahan tajam rupiah ini jelas memaksa kita melihat ekonomi secara lebih holistik. Bukan cuma dari layar pergerakan suku bunga, tapi juga ke dalam ruang mesin tata kelola sektor real. Betul sekali. Angka-angka makro yang dikelola dengan baik tidak akan bisa mengkompensasi realita lapangan yang dipenuhi oleh friksi kebijakan. Dan dinamika ini tentu masih akan terus berevolusi. Teruslah kritisi data yang keluar dan amati arah kebijakan yang ada, agar Anda bisa membentuk kesimpulan sendiri terkait ketahanan ekonomi kita.